I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Saya percaya kita semua orang yang diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Puji Tuhan yang ada di rumah, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu saya rindu kita semua mempersiapkan hati kita. Kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Oleh sebab itu kita akan berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kasih setiamu dalam hidup kami. Karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, dengan hati yang rindu yang haus, kami ingin menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan seluruh hidup kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu agar kami berkenan Tuhan Yesus. Hanya karena perkenanan-Mu kami hidup Bapa sampai saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, jamah kami, urapi kami Tuhan. Lawat kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang masih di rumah, di perjalanan maupun yang ada di tempat ini ya Bapa. Biar kami sama-sama menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami Bapa, urapi kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan jalani ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita katakan sama-sama. Ini hati kami Tuhan. Oh, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Amin. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, amin. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, ini hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengasihi-Mu, amin. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Biar saya rindu, biar pujian ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, turut campur tangan-Mu di dalam hidupku. Katakan, hatiku mengasihi, hatiku mengasihi-Mu, amin. Hatiku mengasihi-Mu,
isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Amin. Takkan hatiku Tuhan, oh, mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Yes, amin. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saudara, kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Oh, haleluya. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan di hadapan. Kami ingin mengenalmu lebih lagi ya Bapa. Kami ingin mengerti isi hatimu Tuhan. Dan biarlah Tuhan jadilah kehendak dalam hidup kami ya Bapa. Oh, katakan hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku Tuhan ingin mengenal, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku Tuhan, oh, mengasihimu. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengenal setiap isi hati kami ya Bapa. Kami rindu kepadamu, ingin mengertimu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hanya ku lihat isi hatimu. Tuhan melihat isi hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini isi hati kami di hadapan. Kami ingin mengenalmu Tuhan lebih lagi, mengerti isi hatimu Tuhan. Haleluya. Oh, mari angkat suara bersembah Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan, Allah pembela kami, Allah penolong kami. Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sebab Dia yang layak kita puji. Haleluya. Kami angkat hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan, mari puji nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengenal kami ya Bapa, bahkan yang terdekat sekalipun dengan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Jamah kami Tuhan, lawan kami. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, mari nikmati hadirat Tuhan saat ini. Mari nikmati hadirat Tuhan saat ini. Mari kita ingat kembali akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Seringkali kita kurang bersyukur di hadapan-Nya. Seringkali kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal setiap isi hatimu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Biar itu menjadi kesukaan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu berikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes, amen. Yakin aku mengenal kehendak-Nya di hidupku. Anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi kita katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau menjadikan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kesukaan kami untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus kami yang sama-sama memuji Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah bersuka cita pada pagi ini. Amin. Haleluya. Dialah Yesus kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Namamu Tuhan ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Oh. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Yeah. Hidup yang kupilih, sama-sama kita katakan dengan iman kita. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, buatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku berharap dan bersandar. Buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena apa saudara? Amin, haleluya. Karena ku dapat apa saudara? Yes, amin. Perkara besar yang kau janjikan Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak selalu berada di sisiku. Amin. Sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku Berharap dan bersandar. Ku buka mataku Tuhan, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenaran-Mu. Amin. Kebenaran yang membebaskan. Karena apa saudara? Karena kuasa-Mu. Amin. Karena kehebatan-Mu Tuhan, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku, nah sumber kuat kita, amin saudara. Biarlah musik memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah sahabat kami. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabat. Amin. Yesus, Kau yang akan selalu berada di mana saudara? Di sisiku. Kau sumberku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku.
sahabatku, kau sahabatku, berada di sisi. Katakan kau ya sahabatku. Amin. Oh, kau sahabatku, berada di selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Ya, haleluya. Mas mau muji Tuhan? Kita sedikit berolahraga pada pagi hari, amin. Sebab sukacita surgawi ada di tempat ini, amin. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat. Saya katakan Allahku dahsyat. Sekali lagi Allahku dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita akan cooling down sedikit buat pujian ini, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur. Nama Tuhan. Nama Yesus Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau. Katakan lembah, katakan gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat, amin. Apapun persoalanmu saat ini, katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Dari mulanya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau, katakan lembah, katakan gunung, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Paling meriah bagi Tuhan kita. Yes. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh pujian pada pagi hari ini, amin. Kita percaya yang sakit, yang lemah, yang punya persoalan berat telah diselesaikan oleh Tuhan pada pagi hari ini, amin. Setiap pujian kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus.
semua karena anugerah-Mu. Semua anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, amin. Penyembahanku semakin berkurang, ku semakin dan Kau bertambah, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena hati, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hatiku, katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Amin. Kami semakin berkurang Tuhan, ku semakin dan Kau semakin bertambah, ku semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sedang mari kita sama-sama bangkit berdiri semua di hadapan Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Anak sekolah minggu saya persilakan untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama tumpang tangan anak-anak kita tumpang tangan kita ke depan. Kita doakan anak-anak kita. Kita serahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan. Masa depan, kehidupan mereka biar ada dalam tangan Tuhan. Amin. Mengikut Yesus,
sambil angkat tangan kita, katakan mengikuti Yesus. Itulah ku lepas semua hakku untuk Amin. Yes, amin. Mengiring Yesus hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami berterima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami berkumpul di tempat ini. Sebentar kami akan belajar mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan mulut, bibir, lidah hamba-Mu yang memberitakan firman agar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat murid tempat ini, berikan mereka telinga seorang murid yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk firman, akan ada penyerahan anak. Saya undang kepada Kak Imo dan keluarga untuk maju ke depan. Di depan sini aja. Nanti akan diserahkan oleh Ibu Gembala. Nah, penyerahan anak di Sinode GBI itu anak kecil tidak dibaptis, melainkan diserahkan mengikuti apa yang tertulis di Imamat 12 ayat yang ke-8. Dan juga teladan dari, silakan maju ke depan, dan teladan dari Tuhan Yesus yang dimana waktu dia disunat kemudian diserahkan kemudian diberkati oleh Simeon dan Hana. Nah, gereja Bethel Indonesia tidak membaptis anak kecil tetapi menyerahkan anak ke dalam tangan Tuhan. Nah, mari saya jemput jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama tumpang tangan ke depan buat anak yang akan diserahkan. Ya baik, kita akan sehati di hadapan Tuhan untuk menyerahkan anak kekasih kita ini ke dalam tangan Tuhan, biar dia boleh bertumbuh dewasa dan dia dapat menghormati Tuhan dalam hidupnya dan menghargai sesama manusia dan hormat kepada orang tuanya. Baiklah, sesuai dengan firman Tuhan, saya akan bacakan demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalangi mereka, karena mereka sebab mereka orang-orang yang seperti ini yang empunya kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Saya kembalikan. Baik, kalau demikian adanya, saya persilakan untuk maju ke depan untuk. Oh, sudah ada di depan. Baik, barangkali lebih bagus kita di bawah ya. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita tumpang tangan bersama-sama, kita arahkan ke depan. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami
menyerahkan anak kekasih yang tercinta ini, Orly Marcel, yang kami serahkan kepadamu. Tuhan, dari masa kecil sampai memutih rambutnya, kami percaya anak ini sudah ada di dalam genggaman kuat kuasa-Mu, sehingga tidak satu pun kuasa yang bisa merusak kehidupannya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam janji-Mu, bahwa umat-Mu akan Engkau pelihara dari masa kecil sampai memutih rambutnya. Dan kami percaya janji ini akan Engkau tepati dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, anak kekasih yang tercinta ini, kami serahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menerima kekuatan kesehatan sampai memutih rambutmu, tetap terpelihara oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Kami juga berdoa kepada kedua orang tuanya. Kami percaya Tuhan bahwa anak ini kepercayaan kepada orang tuanya. Sebab itu berikan rasa tanggung jawab untuk mengarahkan anak ini bertumbuh ke arah Kristus, sehingga anak ini adalah anak yang diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, semuanya diberikan kesuksesan dalam hidupnya, sehingga anak ini menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang telah kami minta dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Jemaat bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya balikin dulu ya. Tadi saya bingung lihat Alkitabnya yang mana, catatannya kok nggak ada ya, gitu ya. Ya, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa ibadah di tempat ini bersama-sama, karena memang ibadah yang seperti ini yang bisa menyatukan kita, di mana seperti api yang dikumpulkan, kayu yang dibakar bersama-sama akan lebih besar kalau kita berkumpul bersama-sama. Nah, puji Tuhan, sebelum kita masuk juga saya ingin pengumuman sedikit. Jadi mulai ke depan tidak akan ada lagi doa di depan oleh penatua jemaat atau majelis. Jadi doanya akan dipindahkan ke doa syafaat di belakang. Yang pertama, terus kemudian yang kedua, setelah nanti persembahan, dimohon kepada jemaat yang berulang tahun untuk nanti tetap sepanjang bulan September, sepanjang bulan berjalan, untuk maju ke depan untuk didoakan oleh Ibu Gembala. Dan kita sudah siapkan souvenir, cuman souvenirnya belum datang. Doakan semoga cepat kan gitu ya. Ada souvenir kita akan berikan dari gereja, dan kita akan doakan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya di tahun-tahun memasuki usia-usia yang baru, Tuhan memberikan berkat rahmat, membukakan jalan. Yang belum punya pekerjaan diberi pekerjaan, amin. Yang belum punya pasangan hidup diberi pasangan hidup, amin. Kok Oma jangan amin Oma. Kalau Oma gak apa-apa. Yang keras Oma loh. Yang keras Oma. Nelman gak boleh ya. Gitu. Kalau Jody, Jojo gitu, Janet boleh. Ya. Oke. Nah itu sekedar pengumuman, dan kita coba saling mengingatkan untuk ke depan. Dan mari kita sama-sama terus membangun kemuliaan Tuhan di tempat ini. Jadi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan masuk khotbah kita diberikan judul oleh Sinode GBI. Itu sangat luar biasa saudara-saudara. Ini bicara tentang akhir zaman. Saya nggak tahu kenapa akhir zaman di bulan 9 gitu ya. Korelasinya saya dari tadi malam saya cari tahu, ini bulan September kok akhir zaman ya kan. Kok korelasinya kemana, akhir zaman ya mesti mungkin sesi-sesi khusus gitu. Tapi gak apa-apa, ternyata ada Tuhan, yang ada pesan Tuhan yang ingin kita dengarkan dan kita lakukan pagi hari ini, amin. Nah, kita siapkan hati kita biar kita bisa menerima apa dan kita menangkap pesan Tuhan. Kalau pesan Tuhan kita tangkap, saya yakin dan percaya hidup kita akan diberkati Tuhan, amin. Hidup kita akan jalan di dalam kebenaran Tuhan, amin. Nah, pagi hari ini kita akan bicara bahwa akhir zaman, banyak pendeta-pendeta yang berbicara tentang akhir zaman itu memberikan porsi yang lebih. Ya,
Kalau kita bicara mungkin persentase, orang bicara tentang akhir zaman, kadang ada pendeta yang memberikan sampai 80% khotbahnya akhir zaman mulu. Betul, kita perlu belajar tentang akhir zaman. Tapi kita jangan sampai salah fokus. Ngerti salah fokus ya? Jadi misalkan gini, terkadang orang belajar tentang akhir zaman. Itu hanya belajar kapan sih pengangkatannya, terus penyiksaannya model apa disetrum, atau ditarik kukunya, atau di apa, orang belajar itunya. Yang muncul namanya akhirnya ketakutan, betul? Kalau kita baca kitab Wahyu, aduh serem. Kitab Wahyu itu serem, orang disiksa, di ini, di itulah. Akhirnya mulai banyak muncul orang-orang yang melakukan apa? Interpretasi atau melakukan tafsiran yang akhirnya ngawur. Termasuk Labang 666. Gitu ya. Akhirnya ada banyak. Nah, kenapa seperti itu? Karena akhir zaman banyak orang berbicara akhir zaman itu salah fokus. Ya. Saya mau kasih tahu beberapa hal. Yang pertama, akhir zaman itu bukan kita harus fokus kepada waktunya. Kenapa? Kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat 10, kita buka 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10, kita bicara tentang akhir zaman. Kita nggak usah fokus ke waktunya. Akhir zaman bukan bicara tentang waktu. 2 Petrus 3 ayat yang 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum muncul tapi sudah amin duluan ya. Nah ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Nah perhatikan. Waktunya itu muncul seperti pencuri, bukan Tuhannya ya. Waktunya mirip seperti kalau nyolong. Kalau orang nyolong gak ada yang kasih tahu, gue nyolongnya nanti malam ya. Sama seperti kejadian yang di bawah, gak ada yang kasih tahu. Motor mau dicolong, kan gitu. Pokoknya mendekat, tiba-tiba antara gak jadi gitu ya. Nah Tuhan tidak kasih tahu waktunya. Bahkan di Matius 24 ayat 36, kita buka Matius 24 ayat 36. Tuhan Yesus sendiri ngomong tentang hari itu. Tentang hari itu, Matius 24 ayat 36, dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Lah, kalau kita nggak dikasih tahu, ngapain kita ribut mengenai waktunya. Jadi harusnya fokus kita bukan bicara tentang waktunya. Matius 24 ayat 36 tuh ngomong. Matius 24 ayat 36 belum nongol ya. Ya. Markus 13 ayat 32 juga nih hampir sama, kata-kata Markus 13 ayat 32 juga hampir sama. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa. Nah perhatikan, kalau kita nggak tahu, ngapain kita repotin. Nah banyak orang Kristen akhir-akhir zaman ini malah salah fokus, salfok bahasa kerennya. Bukan fokusnya yang benar, tapi yang salah. Salah fokus di sini bukan berarti mengabaikan, betul ya? Yang saya katakan. Pada saat kita mendengar khotbah akhir zaman boleh, tetapi pada porsi yang benar. Tempatkan sesuatu pada porsi yang benar, itu yang dimasukkan tepat fokus, bukan salah fokus. Pada saat kita hidup hanya ketakutan tentang akhir zaman, yang hinggap di kita keluar rumah, yang hinggap di kita adalah ketakutan. Nah pagi hari ini kita harus belajar bahwa akhir zaman itu bukan berbicara tentang waktunya. Karena nggak ada yang tahu waktunya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian nggak ada yang waktunya. Nggak ada yang tahu waktunya. Nah makanya jangan fokus ke waktunya. Apa yang Tuhan Yesus ingin kita fokus? Yang Yesus mau kita fokus adalah untuk kita berjaga-jaga. Perhatikan, berjaga-jaga tidak bicara tentang mencari tahu waktunya seperti apa. Atau kapan waktunya. Yang dimaksud dengan berjaga-jaga, kita buka dulu Matius 24 ayat 42. Yang dimaksud berjaga-jaga itu nanti saya akan jelaskan. Nah, setiap kita diminta untuk tidak salah fokus. Nah perhatikan, hidup kita juga orang Kristen kadang seperti itu ya. Ada masalah, kita fokus ke masalahnya. Padahal ada lagu mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Ya, betul ya? Terkadang kita pun salah fokus, bukan hanya tentang akhir zaman. Hidup kita pun kadang kita salah fokus.
Kita ada masalah, bukan kita lihat Tuhan yang besar, tetapi kita lihat masalah yang besar. Tahu apa yang terjadi? Kita tidak pernah bisa melakukan breakthrough atau lompatan iman, betul? Pagi hari ini, pesan Tuhan, jangan salah fokus. Bicara tentang akhir zaman, kita juga bicara tentang fokus. Jangan kita fokus cari tahu waktunya, kita fokus untuk berjaga-jaga. Kita buka tadi, Matius 24 ayat 42. Karena itu apa? Berjaga-jagalah. Nah ini loh, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang dituntut dari kita pada saat akhir zaman, bukan cari waktunya, bukan cari tentang gimana sih penderitaannya, bukan cari tahu siapa yang diangkat, siapa yang enggak. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Nah pagi hari ini kita akan belajar. Apa sih berjaga-jaga itu? Jangan fokus ke tanda-tanda. Maka yang Tuhan bilang tentang akhir zaman, Yesus itu lebih cenderung ngomong berjaga-jaga. Mau bukti? Yesus pernah ngomong masalah seperti misalkan ada orang yang ngomong, oh nanti penderitaannya model begini. Yesus cuma ngomong sekali akan ada penderitaan yang sebelum pernah terjadi. Tapi ingat, Yesus berjaga-jaga, dia menjelaskan menggunakan 3 perumpamaan. Perhatikan, Yesus mengajar kita untuk berjaga-jaga sampai menggunakan 3 pertanyaan. Dan itu ada di 2 pasal. Porsinya berjaga-jaga lebih banyak daripada fokus mencari tahu. Apa aja? Matius 24. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan ya kita harus lihat urutannya. Kalau kita baca Matius 24, 25, 26, itu sebenarnya menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, apa itu Matius 24? Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat. Ada seorang hamba, ada tuan, dia pergi ke luar negeri dititipin hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang baik hidupnya semena-mena, hamba yang jahat hidupnya semena-mena, hamba yang baik hidupnya baik. Dan dipercayakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua apa? 10 gadis bijaksana dan gadis bodoh. 5 bijaksana dan 5 gadis bodoh. 10 gadis. Ya bicara tentang akhir zaman. Yang aneh lagi mengenai talenta itu juga ternyata bicara tentang akhir zaman. Itu bicara gimana kita berjaga-jaga. Bayangkan 3 perumpamaan yang terkenal itu bicara tentang kehidupan kita yang berjaga-jaga. Ya. Karena di cerita itu pun gak ada yang tahu waktunya kapan. Amin. Nah makanya mengapa kita perlu berjaga-jaga? Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Itu pertanyaan pertama yang muncul. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Apa sih yang kita jaga-jagain? Dari siapa sih? Kan gitu. Kalau Tuhan sampai memberikan 3 perumpamaan yang besar-besar dengan segala detailnya, kita bertanya-tanya, kita harus berjaga-jaga dari apa dan dari siapa? Makanya poin yang pertama, jangan solo fokus belajar tentang akhir zaman. Anda mengetahui tentang akhir zaman dari pendeta-pendeta yang khusus, enggak apa-apa, silakan. Tapi tempatkan pada porsi yang benar. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, tu membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu
hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Poin yang berikutnya berbicara tentang akhir zaman. Dari siapa kita perlu berjaga-jaga? Kita buka Matius 13 ayat 24. Ada sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa sih? Nah, dan kenapa kita perlu berjaga-jaga? Dari siapa? Saya akan bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu untuk ke dalam lumbungku. Amin. Saudara, Tuhan seringkali izinkan ada penyesat-penyesat, ada orang-orang, ada paham-paham yang tumbuh bersama dengan kita, betul? Paham-paham apa? Penyesat. Ya. Dari siapa kita perlu berjaga-jaga? Yang pertama, dari penyesat. Karena penyesat itu nyata dan Tuhan izinkan. Kalau kita bicara tentang perumpamaan ini, suatu kali ada orang yang menabur gandum, kemudian ada orang yang menabur lalang, sama-sama tumbuh. Mau dipotong, Tuhan bilang jangan, biarkan tumbuh bersama. Takut gandumnya ikut tercabut. Seringkali ada yang seperti itu. Ada penyesat yang Tuhan izinkan memang di dunia ini. 1 Petrus 5 ayat 8, iblis lawanmu berkeliling seperti singa yang mengaum. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Pertama, karena ada penyesat. Dan penyesat itu nyata. Matius 24 ayat 11 sampai dengan 12 juga sama bicara demikian. Pada akhir zaman nanti akan muncul apa? Nabi-nabi palsu. Akan ada muncul penyesat. Saudara, kalau nabi-nabi palsu itu bukan model yang saya Tuhan gitu ya. Model enggak kayak gitu sekarang. Saudara tahu Children of God, sekte aliran sesat yang pernah kalau dengar ceritanya si Mongol ya. Mereka itu dalam melakukan kegiatan yang baik itu juara nomor 1 loh. Kalau ada orang yang lagi kesulitan dibantu, jangankan begitu, saksi Yehova itu baiknya bukan main. Kejadian bencana alam itu saudara bisa nemukan traktatnya, mereka langsung ada di sana. Mereka gerak cepat kalau untuk kemanusiaan. Lebih baik. Tapi itu penyesat. Mereka punya ajaran yang berbeda. Nah, seringkali penyesat itu memang seperti itu. Kalau penyesat yang ngaku Tuhan, saya ngaku Tuhan gitu ya, langsung wah ini pasti sesat. Gampang. Tapi gimana kalau penyesat itu berbuat baik? Bisa kita katakan itu sesat? Ya, penyesatan seperti yang di Matius 24 ayat 11 sampai Matius 24 kita buka coba. Matius 24 ayat 11 sampai yang kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Perhatikan ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi. Nah, perhatikan, siapa yang Allah itu apa? Allah itu adalah kasih. Nah, perhatikan. Iblis tidak mendorong, seringkali penyesat itu tidak mendorong kita untuk berbuat jahat. Ingat, yang iblis serang dari awal Tuhan Yesus dan dari awal Adam dan Hawa, yang iblis serang adalah otoritas Tuhan. Jadi iblis akan senang kalau kita berbuat baik tetapi kita tidak di dalam Tuhan. Perhatikan.
Alkitab sendiri berkata perbuatan baik tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan hanya percaya kepada Tuhan. Nah, perhatikan, iblis seringkali menyerang otoritas Tuhan. Makanya pencobaan selalu waktu Yesus dicobai, kalau engkau anak Allah, terus dipertanyakan, emang kamu anak Allah? Selalu seperti itu modelnya. Nah, perhatikan, Allah adalah kasih. Kalau kasih itu menjadi dingin, yang diserang adalah otoritas Tuhan dalam hidup kita. Suatu kali saya sudah pernah cerita, ada film Time Changer. Film itu bagus sekali, bicara tentang bagaimana seandainya moralitas dipisahkan dari Tuhan. Yang terjadi adalah seperti zaman sekarang di Amerika, orang bisa berbuat baik tapi dia ateis. Pada saat moral dipisahkan dengan pemberi atau otoritas itu, moral ini akan liar. Tanda kutip, dia tetap bisa berbuat baik. Nah, hari ini kita belajar, penyesat itu seringkali seperti itu. Ada penyesatan, maka akan muncul kedurhakaan. Maka akan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Amin. Nah, kita harus belajar pagi hari ini. Dulu saya juga termasuk. Jadi gini, ada penyesatan yang halus sekali. Waktu saya SMA, SM Telkom waktu itu, saya dapat buku. Bukunya bagus. Bukunya mengenai, yang ini sekarang lagi ngetren nih. Dulu waktu zaman saya itu baru keluar pertama, cuman di YouTube sekarang kok rame tuh. Ada buku namanya Islamic Invention. Saya baca buku itu. Wah, isinya itu menceritakan kejelekan yang di sebelah. Saya kadang berpikir, ini ngapain orang bikin. Tapi saya baca waktu itu, saya baca sampai habis, berulang-ulang malah. Karena waktu itu masih muda, cari tahu, ini buku ini. Udah habis itu kita merasa paling benar. Kita melihat yang lain salah. Saya di situ sadar buku ini hanya mengajarkan saya untuk membenci. Pada saat itu kita merasa kita paling benar. Kita paling benar, kita melihat orang lain selalu salah. Terutama yang berbeda iman. Saya sampai saat itu saya mengerti, saya stop baca buku itu. Nah, mungkin saat ini di YouTube banyak seperti itu. Saudara, yang Tuhan ajarkan kita adalah membela iman, bukan menyerang keimanan orang lain. Perhatikan, ada banyak YouTuber sekarang yang modelnya kayak gitu. Ya kalau yang ditangkap ya silakan aja, emang salah. Menyerang keimanan agama orang lain. Kita gak usah ikut campur. Bagi saya orang itu mengajarkan kita untuk membenci. Makanya dibilang kasih itu kebanyakan menjadi dingin. Ini ciri-ciri orang menyesatkan loh. Saudara, saya sering lihat YouTube orang yang model gitu. Dalam hati, ya ampun. Terkadang dia gak ngelihat sikon. Terkadang ya mungkin karena pemahamannya masih seperti itu. Bukan pemahaman kebangsaan, masih rendah. Saya sih jujur secara pribadi saya gak mendukung yang seperti itu. Karena kita nanti lama-kelamaan ikut membenci. Iblis itu nanamin yang kayak gitu gampang banget. Cik. Biji segini aja. Diajarkan, oh itu mereka itu gini. Lah kita ngapain ngurusin ini orang ya kan? Mending kita belajar tentang kekristenan kita sendiri. Orang yang kuat dalam Tuhan, orang yang pegang Alkitab, yang belajar dari Alkitab, dia akan terpuaskan, amin. Dia gak perlu nyari pembenaran di tempat lain. Betul? Ingat, yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah membela iman kita, bukan menyerang keimanan orang lain. Pagi hari ini kita belajar. Banyak penyesat-penyesat. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Banyak penyesat-penyesat yang mulai menyesatkan. Yang kedua, selain penyesat-penyesat, berjaga-jaga itu berbicara untuk juga kita menjaga hati kita. Lukas 21 ayat 34. Menjaga hati kita dari apa? Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Selain dari penyesat atau faktor dari luar, ternyata dari dalam diri kita juga seringkali ada yang model seperti itu. Lukas 21 ayat 34. Perhatikan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan, ini bicara akhirnya, hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Nah ini perhatikan, kita harus jaga diri kita, jangan sampai serupa dengan dunia ini. Jagalah dirimu, jagalah hatimu. Tuhan bilang, ada penyesat betul.
Tetapi kadang seringkali nafsu kita, emosional kita yang kadang juga menyambut. Bukan menyambut. Kan gitu kan? Nah, kita harus belajar yang hal seperti ini dari contoh-contoh di Alkitab. Ada banyak. Ada Yusuf. Waktu digoda sama istri Potifar, dia tidak menyambit dia, menyambit lari, kan gitu. Ada contoh-contoh banyak. Yusuf punya kekuasaan, tapi dia tidak gunakan untuk korupsi. Dia bantu saudara-saudaranya. Ada banyak contoh, Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel. Contoh orang-orang yang mungkin terlihat aneh tapi dia berbeda. Dia menjaga hatinya, gak syarat dengan pesta pora. Sadrak, Mesak, Daniel gak mau ikut-ikutan sama makanannya raja. Jadi dia gak mau, karena kenapa? Makanan raja itu biasa sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan menurut waktu itu adat istiadat Yahudi, mereka haram makan seperti itu. Jadi mereka pilih vegetarian, sayur-sayuran, itu ya. Jadi makanya ada di kita itu ada istilah aneh-aneh, puasa Daniel, puasa Esther, puasa apa. Yang penting kalau puasa itu nggak makan, nggak minum, gitu ya. Cuman di kita kan banyak modifikasi. Oh, saya nggak makan daging aja. Puasa apa namanya? Puasa vegetarian nih. Ada punya, ya macam-macam puasa gitu. Nggak apa-apa, melatih diri. Ya nggak ada larangannya juga. Kalau buat sehat, kenapa enggak kan gitu. Ya, jagalah dirimu. Jangan sampai kita terikat. Ada penyesat iya, pemahaman-pemahaman yang baru iya. Dunia ini tuh syarat akan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Betul. Nabi-nabi palsu betul. Tapi hati kita jangan sampai ikut-ikutan. Pesta pora, kemabukan, mirip dengan dunia ini. Ini juga yang kita jaga. Berjaga-jaga juga bicara tentang menjaga diri kita dari kemauan kita, dari keinginan daging kita. Rasul Paulus ngomong keinginan daging kita harus kita kurangin, harus kita tekan. Sehingga nanti yang semakin bertambah-tambah itu Yesus, kita yang semakin berkurang. Berkurang maksudnya keinginan kita. Kalau Tuhan bicara waktu itu mengenai Yesus semakin bertambah, artinya kehendak Tuhan itu juga menjadi kehendak kita. Amin. Pada saat itu terjadi benturan, kalau kita berani ngomong, Tuhan saya ikut, saya mau ikut kehendak-Mu. Itu artinya kita sudah melakukan pengorbanan. Betul? Terkadang ngikutin perintah Tuhan itu sakit. Mezbah, waktu disembelih, korban sembelihannya, ada yang teriak kesakitan. Kita juga seperti itu kadang-kadang. Kita persembahkan keinginan Tuhan, gue mau gini. Enggak, kamu harus begini. Kita korbankan keinginan kita ngikut Tuhan, sakit. Iya. Pagi hari ini kita belajar. Berjaga-jaga. Ada orang dari luar yang menyesatkan. Berjaga-jaga juga dengan hati kita. Makanya Alkitab itu dengan jelas menggambarkan orang yang tidak percaya. Atau orang yang tidak siap, itu Alkitab juga menggambarkan orang yang berjaga-jaga dan tidak berjaga-jaga itu dengan jelas. Saya setidaknya menangkap ada 3 orang yang tidak berjaga-jaga atau tidak siap. Seperti apa? Yang pertama, orang yang tidak siap itu orang yang tidur. Markus 13 ayat 36 kita buka. Orang yang tidak siap, tidak berjaga-jaga itu kalau orang di Alkitab sebutnya yang pertama, orang tidur. Markus 13 ayat 36. Ini Markus 13 ini bicara tentang perumpamaan tentang akhir zaman juga. Saya bacakan dari ayat 35, yang sudah ketemu katakan amin. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya perhatikan kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Orang yang gak berjaga-jaga digambarkan seperti orang yang lagi tidur. Nah, orang yang tidur ini sebenarnya melambangkan apa? Menggambarkan orang yang tidak melakukan tugasnya. Ya, kalau kita baca perumpamaan itu orang yang tidur, itu orang yang gak melakukan tugasnya. Jadi hamba itu kan harusnya ngerjain di pekerjaan rumah. Kalau tuannya belum datang ngejagain di depan pintu sampai tuannya datang. Nah dia tidur, artinya orang yang gak melakukan tugasnya. Saya sudah khotbah
minggu yang sebelumnya. Setiap kita punya tugas panggilan masing-masing. Orang yang tidur, orang yang gak melakukan tugas dan panggilannya. Betul? Kalau saudara perhatikan, ada juga perumpamaan tentang talenta. Nanti kita akan bahas. Ada banyak orang yang mungkin saat ini kondisinya lagi tidur tapi gak sadar lagi tidur. Pagi hari ini kita belajar, jangan sampai kita orang yang tidur. Kalau kita didapati lagi tidur, maka hari Tuhan datang, kita nanti ketinggalan. Orang yang tidur, orang yang gak melakukan apa yang menjadi tugasnya. Tugas kita apa sih? Lihat panggilan kita masing-masing. Ada panggilan yang jadi dokter, ada panggilan jadi perawat, ada yang jadi PNS, ada yang jadi pegawai karyawan swasta, ada yang masih mahasiswa, ada panggilan kita masing-masing. Ada yang jadi pelayan Tuhan. Lakukan tugas kita dengan terbaik, supaya kita tidak dianggap tidur. Yang kedua, orang yang seperti apa sih yang tidak melakukan? Ini masih poin suatu, sorry. Orang yang seperti apa sih orang yang tidur itu? Orang yang tidak melakukan tugasnya dan juga melakukan tugasnya tapi semena-mena. Matius 24 ayat 245 sampai 51. Perhatikan. Orang yang semena-mena itu seperti digambarkan di ayat 49. Tuanku, ini hamba yang jahat ya. Jadi di Matius 24 ayat 49, Tuanku tidak datang-datang. Lalu yang semena-mena apa ngapain? Memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk, yang pesta pora tadi. Ngikutin keinginan hatinya. Dia mulai semena-mena. Adakah hidup kita hari ini semena-mena? Sesuka-suka kita, gak ngikut kehendak Tuhan. Balik. Bertobat, masih ada waktu. Betul? Semena-mena di sini bicara kita, suka-suka kita dengan hidup kita. Termasuk jaga kesehatan, termasuk makan sembarangan, termasuk enggak olahraga. Ya. Termasuk hidup kita mungkin serampangan. Hidup kita enggak teratur. Itu semena-mena. Pagi hari ini kita coba atur hidup kita dari awal lagi. Masih ada waktu kok, belum terlambat. Saudara perhatikan, untuk melakukan sesuatu yang baik tidak pernah ada kata terlambat. Amin. Suatu kali ada sebuah cerita. Yohanes Pembaptis waktu itu ada seorang penyesat. Ada seorang penyesat yang dulunya adalah murid Tuhan. Sampai dia waktu itu, ini cerita bapak-bapak gereja. Jadi sampai sewaktu-waktu itu dia menyesatkan orang. Yohanes Pembaptis ngomong gini, ayolah kamu berbalik, masih selalu ada waktu sebelum Tuhan menghukum kamu. Saya lupa namanya siapa, tapi ini penyesat. Sesesat-sesatnya kita, Tuhan tetap masih buka tangan kita untuk kembali. Semena-menanya kita, Tuhan masih buka tangan kita untuk kembali. Mari kita yang pagi hari ini, mungkin yang hidup kita sudah mulai kanan ke kiri, gak jelas. Kita kembali kepada Tuhan. Selalu ada jalan untuk kembali. Amin. Yang kedua, orang yang tidak siap itu digambarkan dengan orang yang tidak bijaksana. Saudara kalau baca perumpamaan 10 gadis, 5 yang gadis pintar, 5 gadis bodoh. Tidak bijaksana, itu yang pertama, itu bicara begini. Tidak bijaksana artinya bukan gak ada persiapan. Karena kalau kita bicara tentang 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh, semuanya persiapan, sama-sama persiapan. Ada obor, jadi gini, pelita yang dibawa sama 5 gadis bodoh itu bukan pelita yang kecil. Karena mereka harus menyambut mempelai pria, biasanya kalau kebiasaan Israel itu, dia pakai obor. Lalu kemudian 5 ini, dia akan nari pakai obor itu. Jadi itulah penyambutan untuk mempelai pria. Nah makanya waktu mereka menunggu, karena dia pakai obor, minyaknya cepat habis. Perhatikan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh sama-sama persiapan, betul? Sama-sama punya obor, betul? Sama-sama punya baju yang bagus, betul? Tetapi kualitas persiapan mereka berbeda. Satunya punya cadangan, satunya enggak punya cadangan. Jadi berbicara tentang berjaga-jaga, kita juga harus meningkatkan kualitas berjaga-jaga kita. Perumpamaan 5 wanita bijaksana dan 5 bijaksana ini berbicara tentang kualitas persiapan.
Bukan hanya bersiap-siap, bukan hanya berjaga-jaga. Harus punya kualitas. Itu artinya setiap anak Tuhan di tempat ini harus punya kualitas dalam hidupnya. Di kantor jadilah orang yang berkualitas. Jadi orang yang dapat penghargaan. Bulan lalu bicara tentang generasi yang unggul. Generasi yang mau siap diangkat oleh Tuhan. Jadilah orang yang punya persiapan, orang yang melaksanakan tugas, tidak hanya melaksanakan saja tetapi ada nilai plus di situ. Ada nilai tambah di situ. Makanya kalau kita bicara tentang orang yang melaksanakan tugas kita, kalau kita bicara 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, kita bicara tentang kualitas persiapan kita. Kualitas persiapan kita di mata Tuhan. Kalau kita baca Lukas 12 ayat 47, ini ada hal yang menarik. Lukas 12 ayat 47. Bagaimana bicara tentang kualitas? Lukas 12 ayat 47. Nah, ini perhatikan. Ini bicara tentang kualitas. Adapun hamba yang tahu, pertama dia tahu kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa-apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ini orang yang bodoh. Tahu tapi enggak melakukan. Next, ayat 48. Barang siapa tidak tahu akan kehendak, ini enggak tahu dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Ini juga sama. Contoh orang yang tidak bijaksana. Jadi tidak tahu siap-siap, tidak tahu tapi enggak siap-siap dan enggak melakukan apa-apa, dan tidak tahu tapi melakukan, itu juga tetap, itu namanya enggak bijaksana. Kualitasnya itu kualitas abal-abal. Nah, kita sebagai orang Kristen jangan sampai seperti modelnya seperti ini. Kita harus tahu kehendak Bapa, kita harus tahu juga melakukan. Makanya perumpamaan ini sangat baik mengenai 10 gadis bijaksana dan 10 gadis yang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bijaksana. Dia bicara tentang kualitas persiapan. So, ini kalau 5 gadis bijaksana, 5 gadis ini ada pembahasan sendiri karena anehnya kita digambarkan sebagai 5 gadis, bukan sebagai mempelainya. Mempelainya laki-laki kan Kristus. Ini ada sedikit ininya, ada pembahasannya sendiri. Tapi satu hal itu pasti, bicara tentang berjaga-jaga, itu bicara juga tentang kualitas persiapan kita. Kualitas kita melakukan apapun yang kita kerjakan di dunia ini, betul? Orang Kristen jangan cuma melakukan disuruh A, pergi A. Kita kasih lebih, betul? Saya di kantor bukan orang yang punya jabatan. Tapi saya jadi senior. Saya selalu bilang sama junior saya, kalau lu disuruh kerja sekarang, diberi waktu 2 hari, kerjakan 1 hari. Betul? Kita kasih nilai plus. Kalau deadline-nya lusa, kamu bisa selesai hari ini. Orang akan lihat kamu cepat tanggap. Ada atasan saya yang baru, kepala bagian umum. Orangnya cepat tanggap. Suatu kali kami adakan pertemuan meeting hybrid, pakai kamera. Nah, kebetulan peralatan humas di tempat saya itu sudah perutul-perutul. Ada yang lepas kepalanya, ada yang ini. Suatu kali saya ngatur kameranya. Nah, Kak Kandulinya lihat, Esra itu miring, itu begini. Datang Kak Kandulinya sampai emosi. Dia lihat, aduh ini peralatannya seperti ini semua. Dia panggil KBU-nya. Pak Imam namanya Pak Imam. Pak Imam ini gimana sampai ditendang ininya? Tripodnya. Ini tripod semua patah-patah gini. KBU-nya cepat tanggap. Kepala seksinya mana? Kepala seksinya sini. Dikasih duit. Ini 5 juta. Kamu pergi beli sekarang juga. Itu cepat tanggap. Mbah dari mana duitnya? Saya gak mau bahas ya kan gitu. Pokoknya ini 5 juta. Beli tripodnya sekarang. Akhirnya beli harga 3 juta. Bagi dia ngajarin. Bagi dia cepat tanggap. Itu kualitas. Gak nunda-nunda pekerjaan. Itu contoh kualitas. Saya belajar juga dari orang itu. Oh iya betul. Kalau kita bisa kerjakan pekerjaan yang selesai hari itu, kenapa kita harus tunda besok? Kita di tempat pekerjaan mungkin sering seperti itu. Nunda-nunda, jangan. Ubah kebiasaan kita. Tingkatkan kualitas kita. Amin. Ajar kami Tuhan
menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Minta Tuhan ajar kita untuk jadi orang bijaksana. Yang ketiga, orang yang gak siap itu digambarkan sebagai orang yang tidak setia. Matius 25 itu bicara tentang perumpamaan talenta. Betul ya? Jadi perumpamaan talenta itu sebenarnya lebih cenderung bicara tentang akhir zaman, saudara. Nah, orang yang tidak berjaga-jaga atau orang yang nanti akan kaget waktu hari Tuhan datang itu digambarkan sebagai orang yang gak setia. Makanya perlihat waktu perumpamaan itu Tuhan ngomong, waktu dia memuji dua hamba yang baik itu, dia ngomong, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi orang yang tidak berjaga-jaga adalah orang yang gak setia. Makanya hamba yang melakukan pekerjaan semena-mena dia juga orang yang gak setia. Kesetiaan ternyata punya special price di mata Tuhan. Punya sesuatu hal yang membuat Tuhan senang. Tuh. Pagi hari ini kita belajar setia. Baik dalam perkara kecil, baru Tuhan akan percayakan kita di perkara yang besar. Kalau kita saat ini mungkin kita baru masuk kerja, diberikan tanggung jawab yang kecil. Tanggung jawab apa? Saya masuk kerja Bapak Ibu Saudara sekalian, itu disuruh ngapain? Hitam putih. Disuruh fotokopi. Namanya masih baru kan, semangat 45. Dek, tolong fotokopi ya. Iya siap. Fotokopi doang itu. Masuk bea cukai, bukan masuk mana, masuk PNS. Disuruh fotokopi. Dek, ini tolong dulu kami masih pakai buku bambu yang kecil kalau ngirim surat. Tolong ini ya, suratnya dikirim ke sana-sana ya. Dicatat terus dikirim terus minta tanda tangan. Itu kami lakukan. Perkara yang kecil. Lakukan. Bahkan saya pernah waktu itu baru masuk jadi PNS. Suatu kali bagian kepegawaiannya datang, besok kalian bertujuh, kami ada 7 orang. Kalian bertujuh gak usah pakai seragam ya. Siap, kenapa? Besok angkatin dokumen ya, itu dari situ ke situ. Dokumennya segede ini, dari atas sampai ke bawah, seruangan inilah. Diangkatin ya, sebulan kami ngangkatin. Jadi lebih rendah lagi daripada PPNPN. Jadi PPNPN itu pegawai kontrakan. Ada banyak situ pegawai kontrakan, cuman kami yang melakukan pekerjaan kasar. Apa kita lakukan? Suatu kali waktu penempatan, jadi tempat kami ngangkat itu di depannya Kakanwil. Jadi Kakanwil punya kaca depan yang bisa ngelihat keluar. Kami ngangkat persis di depan ruangannya. Kakanwilnya lihat, ini angkatan siapa ini? Oh ini angkatan baru lulus Pak. Saya mau mereka semuanya penempatan di sini. Akhirnya saya ditempatkan. Pertama penempatan Surabaya. Itu kita nggak tahu. Saya nggak tahu waktu itu. Taunya setahun kemudian ada ibu-ibu yang ditanyain seperti itu pindah satu bagian sama saya. Saya ditanyain, Sra, kamu angkatan siapa? Oh saya baru masuk tahun lalu Bu, yang gitu. Loh kamu bukannya itu loh yang ngangkat-ngangkat barang-barang itu? Iya Bu, saya ngangkat. Lah iya, diceritain. Satu tahun kemudian baru kita tahu. Setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Berikutnya, kalau kita sudah belajar, ini loh orang-orang yang tidak berjaga-jaga, orang-orang yang bersih itu modelnya seperti itu. Apa yang tadi yang pertama? Orang yang tidur. Orang yang tidur itu tidak melakukan. Orang yang tidak bijaksana. Orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya kualitas hidup. Orang yang tidak setia. Oleh karena itu pagi hari ini yang kita harus lakukan kebalikan dari 3 itu. Yang pertama apa? Tetap melakukan tugas kita apapun yang terjadi. Contohnya siapa? Nuh. Nuh itu bangun bahtera gak setahun 2 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. 120 ya kali ya. Puluhan tahun yang pasti. Dan dibangunnya itu di atas gunung. Ada bangun kapal di atas gunung. Dia bangunnya di atas gunung. Tapi dia lakukan, dia setia. Dia lakukan terus tugasnya. Diejek sama orang sejamannya. Dia tetap lakukan tugasnya. Kita berjaga-jaga artinya kita tetap melakukan tugas kita. Tetap melakukan panggilan kita. Gak usah fokus kemana-mana, berjaga-jaga itu. Yang kedua,
menjadi orang yang bijaksana. Nah kalau kita bicara tentang bijaksana, kita bicara 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Ada di situ namanya minyak. Minyak itu kalau digambarkan di Perjanjian Baru selalu bicara tentang Roh Kudus. Amin. Minyak selalu digambarkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Di dalam Roh Kudus ada hikmat Tuhan. Betul? Di dalam Roh Kudus akan tunjukkan kita hikmat, jalan yang betul. Ada kebijaksanaan di sana. Bijaksana itu artinya punya wawasan mengenai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita punya wawasan kebenaran firman Tuhan, kualitas hidup kita akan naik. Kualitas persiapan kita akan naik. Nah kalau kita nggak punya wawasan tentang firman Tuhan yang benar, kita gampang juga disesatkan. Betul? Pagi hari ini kita belajar menjadi orang bijaksana perlu yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong. Makanya Tuhan ngomong, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Manfaatkan Roh Kudus, empower, berdayakan Roh Kudus dalam hidup Anda sebagai penuntun. Betul? Sebagai penghibur. Saudara kalau lagi sedih, ngomong sama Tuhan. Curhatnya sama Tuhan deh, jangan curhat di medsos. Ini gitu. Ya. Tulis di medsos, orang lihat, bertanya-tanya, kepo. Akhirnya jadi bahan gosip. Ingat, gosip itu melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 10⁻8. Kalau gosip 10 pangkat banyak. Bahkan tembok pun bisa bicara kalau masalah gosip. Nah ini yang harus kita belajar pagi hari ini. Ya. Bijaksana artinya punya persiapan yang berkualitas. Bukan jadi orang yang biasa-biasa. Di tempat kerja kantor kita, kalau perlu kita jadi contoh atau teladan, betul? Kita bicara mengenai kualitas hidup. Generasi yang unggul bulan lalu. Kita bicara tentang kualitas hidup kita. Bijaksana harus punya Roh Kudus. Yang ketiga, kebalikan dari yang tadi, kita harus setia dan taat. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Kayaknya belum ketemu ini. Kolose 4. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap. Perhatikan. Bertekun dalam. Ayo aktifkan doa-doa kita. Doa kita bersama-sama korporat maupun doa pribadi di rumah. Berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Mengucap syukur poin yang sangat penting. Dalam keadaan apapun mengucap syukur. Nah ini saudara-saudara kalau berjaga-jaga mengucap syukur, saudara bisa lakukan kalau ada yang namanya Roh Kudus. Kalau saudara lagi lemah, lagi kecewa, terus ngomong berdoa sama Tuhan dengan perkataan yang tidak terkatakan, nanti Roh Kudus yang bantu. Betul? Makanya harus punya minyak. Harus punya Roh Kudus. Bertekunlah dalam doa. Ya. Berjaga-jagalah. Lukas 21 ayat 36. Setia dan taat itu juga artinya kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan kita sudah kasih. Kalau Anda pintar main musik, kembangkan skill Anda main musik. Kalau Anda pintar matematika, kembangkan skill Anda di matematika. Kalau Anda pintar di listrik, kembangkan tugasan, kembangkan semuanya. Tuhan pengen setiap talenta yang kita punya, kita kembangkan. Itulah hamba yang setia dan yang baik. Betul? Matius 25 ayat 14 kita buka. Matius 25 ayat 14. Itu bicara tentang talenta yang tadi. Talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus kembangkan. Kita terus kembangkan itu. Itu yang namanya sikap setia dan taat.
Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa di akhir zaman ini yang harus kita fokus adalah kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangan sampai seperti orang yang tidur, orang yang bodoh, dan orang yang tidak setia. Kita mau kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang taat dan setia, orang yang melakukan tugas dengan melakukan yang terbaik. Amin. Pagi hari ini kita siapkan hati kita akan terima perjamuan kudus. Tanda kita bersekutu dengan Tuhan. Tanda kita nanti akan penuh atau disertai dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus sudah ada dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Perdayakan. Minta tolong selalu sama Roh Kudus. Kalau saudara kecewa, curhat. Roh Kudus akan bantu. Saya yakin dan percaya akan ada yang namanya breakthrough dalam hidup kita semua. Akan ada namanya kegerakan, akan ada namanya terobosan yang baru buat kita semua. Bagi hari ini, akhir zaman, jangan fokus tentang waktu. Kita fokus untuk berjaga-jaga selalu. Amin. Kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seputih salju, seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat. Engkau jadikan ini doaku, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Amin. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjunan, amin. Engkau penjunan, ku tanah liat, ku tanah liat. Aku jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Amin. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita belajar di akhir zaman ini berjaga-jaga. Berjaga-jaga terus melakukan tugas kita, itu yang penting.
Mari kita setiap hari ini, setiap pribadi kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus berjaga-jaga sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Kita harus fokus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus fokus menyenangkan dan seturut sekehendak dengan Dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin. Menyenangkanmu. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Sambil angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kita siapkan hati kita akan memberikan perjamuan kudus. Hanya itu Saya mohon para pelayan perjamuan kudus supaya boleh maju ke depan. Saya persilakan Pak Nina. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan hanya itu kerinduanku Tuhan. Itu kerinduan. Sekali lagi katakan hanya itu jadi kerinduanku Tuhan. Itu kerinduanku. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sebentar lagi kami umat-Mu akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon kekudusan daripada-Mu, kelayakan daripada-Mu menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami menyadari kami banyak kekurangan, tetapi oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu, oleh kasih-Mu kepada kami, Engkau melayakkan kami. Sebab itu terima kasih buat saat ini Tuhan. Kuduskan seluruh jemaat-Mu, layakkan kami semua Bapa, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah jauh daripada Tuhan ditarik kembali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk dan kita akan dilayani oleh perjamuan. Hanya itu
kembali bagimu Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami menyadari siapakah kami ini. Tetapi Tuhan, Engkau telah memilih dan memanggil kami. Dan Engkau jadikan kami umat yang berkemenangan bersama dengan Engkau. Sebab itu, tubuh dan darah-Mu telah ada di tangan kami. Kami rindu untuk persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Sebab itu kuduskan seluruh hidup kami. Sucikan kami Tuhan. Layakan kami Bapa untuk bersekutu dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Allahku. Bapak Ibu, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Oh, terima kasih Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu bagi kami Yesus. Haleluya. Tuhan, dalam persekutuan kami mau menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada, anggur yang ada pada kita. Haleluya. Demikian juga dibuatnya cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Oh, terima kasih Tuhan. Luar biasa dahsyat perbuatan-Mu. Kasih-Mu yang sangat mulia, yang telah menebus kami dari segala lumpur dosa. Kami sangat berbahagia karena Engkau telah jadikan kami umat-Mu, menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Nanti saya mohon Bapak Saipul boleh mengucap syukur atas tubuh dan darah Kristus yang telah kita minum bersama. Saya silakan Bapak Saipul untuk berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu yang telah kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hilang pengharapkan Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan menguatkan hati dan pikiran kami Tuhan. Bahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan disegarkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Agar kami berjaga-jaga di dalam Engkau Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami naik ke dalam tahta surgawi Tuhan, kami boleh menerima mahkota kehidupan yang layak dari Tuhan. Karena tubuh kami penuh dengan kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan buat jemaat Tuhan. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan ini, maka ada persembahan diakonia dan juga jemaat Tuhan kalau terbeban untuk mendukung pelayanan yang ada di Pakato bisa mengambil amplop yang ada di belakang.
Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Puji Tuhan buat terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan untuk kegiatan sepekan kita hari Selasa tanggal berapa ya? 7 September kami keluarga saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah ucapan syukur atas selesainya kami renovasi rumah. Jadi alamatnya di Puri Taman Sari, Jalan Todo 26. Ya, ya yang tidak bisa yang belum tahu alamat bisa kumpul di tempat ini dan kita akan sama-sama. Ibadahnya dimulai jam 6 sore, ya supaya tidak terlalu lama karena sekarang mengingat juga masih PPKM level 3 ya Makassar. Jadi kita menjaga situasi. Jadi jam 6 ya. Dan karena kebetulan hari Selasa adalah ibadah ini pertemuan pertama ibadah raya, jadi diharapkan kehadirannya semua jemaat Tuhan ya. Supaya kita bisa rame-rame kumpul-kumpul tapi tetap juga dalam protokol kesehatan. Iya. Oke, baik. Terus untuk selanjutnya ibadah hari Jumat ada ibadah online ya, ibadah offline, onsite ya. Untuk youth, pemuda remaja di tempat ini jam 7 malam dan hari Sabtu akan diadakan tetap ibadah doa puasa dan sorenya akan diadakan sorenya ibadah doa puasa dan malamnya ada ibadah latihan di tempat ini. Dan juga pengumuman tambahan buat hari Senin ada fellowship, iya besok ya, Senin besok ada fellowship WBI ya, jadi yang merasa wanita, tapi jangan yang kewanita-wanitaan ya, yang wanita saja, yang pure. Jam 10 pagi ya, jam 10 pagi bukan malam, jam 10 pagi di tempat ini. Jadi besok ada ibadah wanita WBI ya di tempat ini. Korwil ya, gabung ibadahnya gabung sama Korwil untuk Makassar. Jadi diharapkan kehadiran ibu-ibu, wanita-wanita Betel untuk bisa hadir di tempat ini jam 10 pagi besok Senin. Dan juga tambahan mohon dukungan doa buat jemaat Tuhan, buat rencana keberangkatan keluarga Ibu Gembala di tempat ini untuk menghadir pernikahan anak pertamanya ya, Ian Epafras
pada hari Sabtu depan. Jadi kalau jemaat Tuhan ada yang terbeban mau ikut juga boleh. Hari Sabtu ke Jakarta, tanggung sendiri. Boleh naik kapal laut, cuma nanti bulan depan baru tiba. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi kalau ada yang mau kasih juga bingkisan nanti sebelum berangkat Ibu Gembala. Hari Kamis, berangkat hari Kamis ya. Hari Kamis berangkat, nanti mereka pulang hari Sabtu malam. Hari Minggu ada yang Minggu, ada yang Sabtu malam. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Oh ya, tambahan untuk yang berulang tahun, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, biarlah, maju ke depan. Baik, jemaat Tuhan yang berulang tahun bulan ini, bulan September, dipersilakan maju ke depan, sebentar akan didoakan. Biar semua berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu yang ulang tahun September. Ya, ada bingkisannya nanti. Gantungan masker. Ya, oke, baik. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Main dulu. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada nyala petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberkatilah sepanjang hari umur hidupmu. Diberkatilah engkau keluar masuk pintu rumahmu, dan imanmu akan semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan untuk melayani engkau dan pekerjaanmu. Matraikan panggilanmu dalam hidupnya Tuhan, dan biarlah hidupnya tetap memuliakan dan meninggikan engkau. Keluarganya diberkati oleh Tuhan, keturunannya diberkati oleh Tuhan, sebab itu adalah janji-Mu bagi kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah meminta kepadamu. Haleluya. Haleluya. Orang yang menghormati Tuhan
adalah orang yang akan berhasil di dalam kehidupannya. Imannya akan semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Suami istri diberkati oleh Tuhan, rumah tangganya semakin diberkati oleh Tuhan. Dan dia boleh melayani Tuhan dengan apa yang dapat dilakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, diberkatilah hidupnya sepanjang hari umur hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian pula Tuhan untuk anak kekasih kami ini. Kami percaya Tuhan, masa depannya Engkau sudah rancangkan yang terbaik buat dia. Olehnya itu di dalam pertumbuhannya untuk memasuki remaja dan pemuda. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau menjaga, melindungi, sehingga anak ini adalah anak yang hormat kepada orang tua, diberkati masa depannya, dan dia akan berhasil karena Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami yang telah kami panjatkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan telah hadir dalam persekutuan kami pada siang hari ini. Seluruh umat-Mu, kami semua telah diberkati melalui firman-Mu. Lihat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami buat hari ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hati Tuhan disenangkan. Hati Tuhan terberkati lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang dibentangkan hari ini Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akan menjalani kehidupan kami yang baru di sepanjang hari, sepanjang minggu yang kami hadapi. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan memegang tangan seluruh umat-Mu. Kami semua Tuhan. Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau. Air yang tenang buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami terberkati. Biarlah kiranya Tuhan, penghiburan dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Kami bawa keluarga per keluarga umat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan mengawal seluruh umat-Mu. Keluarga per keluarga Tuhan. Sehingga terbukti nyata kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami Tuhan yang masih menuntut ilmu. Diberkatilah anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah kiranya campur tangan Tuhan menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami yang sedang bertumbuh, Allah pelihara jaga. Sehingga kami semua menjadi anak-anak yang dipelihara, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kebutuhan keperluan umat-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mengetahui. Engkau Maha Tahu Tuhan. Kami percaya kalau kami belajar mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Engkau lebih dahulu mengetahui apa keperluan kami Tuhan. Dan kami percaya kalau kami belajar setia kepadamu, Engkau akan memberkati kami. Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah damai dan sejahtera Allah menjadi bagian hidup bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kiranya keamanan, ketentraman, bahkan sejahtera Allah ada di negeri ini. Segala roh-roh yang mau coba-coba mengganggu, merocoki kedamaian dan ketentraman bangsa ini, kami bersepakat jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami akan berperang melawan setiap musuh-musuh bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Biarlah roh hikmat, akal budi, pengertian dari Tuhan menjadikan dia untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang aman dan tentram. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok tanah air Indonesia. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan berkuasa atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa.
para pekabar-pekabar Injil-Mu Tuhan. Tokoh-tokoh, bahkan umat-Mu yang sedang mengabarkan pekabaran Injil-Mu di negeri ini. Bahkan sampai ke ujung bumi, Allah yang pimpin, Allah yang pelihara. Sehingga Injil-Mu tersampaikan, banyak jiwa yang dimenangkan. Bahkan semua orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat keluarga hamba-Mu, Ibu Gembala, anak-anak, mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga dan memelihara, memberkati. Sehingga umat-Mu Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan sekeluarga, menjadi gembala atas kami untuk menjadi domba-domba Tuhan, menjadi domba yang setia, domba yang selalu taat kepada gembalanya. Bahkan kami semua Tuhan untuk belajar taat dan setia lewat penggembalaan di tempat ini. Diberkatilah jemaat GBI Okometa Malandrea, diberkatilah penggembalaan ini Tuhan. Biarlah bangku-bangku yang kosong, yang masih ada saat ini terpenuhi dalam ibadah-ibadah kami ke depan. Bahkan kiranya lewat di tempat ini Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan untuk kembali bersekutu bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur pada siang hari ini karena Tuhan baik. Tuhan sangat mengasihi kami sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu, memuji, meninggikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami pada siang hari ini. Biarlah kehendak-Mu jadi. Kami hanya mau belajar setia dan Tuhan akan lebih setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, akan menerima berkat daripadanya. Haleluya. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan menjadi bagian hidupmu. Keluar masuk pintu rumahmu akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya penyertaan-Mu kami tetap rasakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan Tuhan mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemu-jemu di sisiku, sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku, Kaulah sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisi. Katakan Kau ya sahabatku. Amin. Oh, Kau sahabatku, berada di sisi selama-lamanya, selama-lamanya. Bagi Tuhan kita ini, amin. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat. Saya katakan Allahku dahsyat.
Kita akan cooling down sedikit buat pujian ini, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur. Nama Tuhan. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya kebesarannya. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau. Katakan lembah, katakan gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat, amin. Apapun persoalanmu saat ini, katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Dari mulanya disaksikan kebesarannya. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau. Katakan lembah, katakan gunung, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Paling merah bagi Tuhan kita. Yes. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang diberkati oleh pujian pada pagi hari ini, amin. Kita percaya Tuhan